Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Hari ini puasa kita sudah masuk hari ke-9. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini tuntas sampai di akhir bulan Ramadan. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah sistemik. Kenapa kok disebut sistemik? Karena banyak rangkaiannya. Sistem. Nah, sistem itu kan satu kesatuan, banyak rangkaiannya. Karena itu disebut sistemik. Di dalamnya ada puasa Ramadan, ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ada tadarus, ada infak, zakat, dan sedekah dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bisa kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa kita melaksanakan semua, terus apa yang kita lakukan? Katanya Allah, walitukbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan puasa Ramadan itu, lengkapi sampai satu bulan. Kalau sudah lengkap 1 bulan terus nopo Bu? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir kepada Allah, artinya melaksanakan riyadi Idul Fitri. Kalau takbir sudah dikumandangkan, saling bersaut-sautan di masjid Istiqlal, di masjid lainnya,
semuanya mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disusul dengan kalimat tahlil, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian ditutup dengan kalimat tahmid, Allahu Akbar walillahil hamd. Suasana seperti ini, seorang ibu yang tidak kumpul dengan anaknya sudah mulai nangis. Ada rasa haru. Anak yang tidak kumpul dengan ibunya juga nangis ingin bertemu. Betapa sucinya, betapa sakralnya suasana ini. Istri yang ditinggal wafat oleh suaminya nangis ingat pada masa-masa masih berkumpul, ingat suaminya. Suami yang sudah berpisah karena wafat ditinggal oleh istrinya juga begitu. Aku ini ibu Muna sudah kayak gitu. Ya Allah, betapa sakralnya. Karena itu maka yang menjadi anak nanti kalau sudah lebaran silaturahim datang ke orang tuanya. Yang merasa menjadi anak yang masih ada orang tuanya, ayo kita kunjungi, ziarah ke orang tua, saling minta maaf. Orang tua harus memberikan maaf. Sebentar ibu setelah kelepatan kurang mendengar, oh iya nak, tidak ada orang hidup ini yang tidak punya salah. Ayo mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Sakit mantu salim diparingi duit, mau salim tok paringi duit, paringi yotro. Kemudian anak yang didoakan oleh orang tua, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Anak yang soleh dan soleha itu adalah rizki. Jadi rizki itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Punya anak yang tunduk kepada orang tua, punya anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga rizki. Rizki besar. Itu doakan. Betapa indahnya suasana lebaran setelah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa, kemudian bertemu dengan anak seperti itu. Jika suami sudah meninggal, jika orang tua sudah meninggal, ayo ziarahi kuburnya. Jangan lupa, karena orang di dalam kubur itu merasa bahagia dan senang jika didatangi oleh orang-orang yang dicintai. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua dikaruniai sehat walafiat, dikaruniai kesempatan untuk bisa melaksanakan itu semua, dan dikaruniai kemampuan untuk bisa itu semua. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Monggo kita lanjutkan ngaji kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha qalat. Anha maksudnya nyambung dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istri atau keluarga Rasulullah yang dinikahi, dari sekian yang dinikahi itu adalah paling muda, sehingga ini lama menemani Rasulullah sehingga banyak meriwayatkan hadis. Siti Aisyah ini juga disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya. Qalat, beliau berkata,
nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Nabi melarang kepada para sahabat anil wisol, dari puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa yang bersambung siang dan malam. Kemudian kita lanjutkan, rahmatan lahum. Rahmatan lahum dikarenakan rasa sayangnya pada mereka. Nabi melarang untuk berpuasa yang terus menerus siang dan malam karena rasa sayangnya pada umatnya. Faqalu, kemudian para sahabat yang dibilangin oleh Rasulullah itu, mereka bertanya, innaka tuwasilu, bukankah Tuhan sendiri suka puasa wisol, puasa yang terus menerus bernyambung, bersambung? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya saya ini tidaklah seperti keadaanmu semua, karena sesungguhnya saya ini diberi makan serta minum oleh Allah, Rabbi, Tuhan. Diberi makan serta minum oleh Tuhanku, maksudnya adalah saya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum, walaupun beliau tidak makan dan minum, berpuasa wisol. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, muttafaqun alaih, hadis ini adalah sahih. Wa ma'nahu yaj'alu fi quwwati min akala wa syariba, yaitu maksudnya saya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum, walaupun Nabi itu tidak makan dan minum ketika berpuasa wisol. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa kandungan daripada hadis ini? Rasulullah adalah melarang kepada umatnya untuk berpuasa terus menerus. Semua umat itu diperintahkan berpuasa. Coba lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu. Berarti orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Tapi syariat puasanya tidak sama atau beda. Umatnya Nabi Daud misalnya, Nabi Daud itu berpuasa hari ini puasa, besok enggak. Besok lusa puasa, besoknya lagi enggak. Karena itu kalau ada orang berpuasa selang-seling gantian, itu puasa, tidak puasa, itu disebut dengan puasa Daud. Ada umat sebelumnya itu yang berpuasa pada malam hari, siangnya enggak. Ada yang berpuasa siang dan malam. Bahkan Siti Maryam itu yang kemudian melahirkan putra Nabi
Isa. Itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa tidak berbicara. Siti Maryam itu kan perempuan solihah. Kemudian hamil tanpa suami. Karena hamil tanpa suami, maka muncul kritik. Nah, kok Isa itu hamil karena bojone? Oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa, tidak menanggapi omongan orang. Nah, kemudian bagaimana untuk memberikan penjelasan atau bahasa sekarang klarifikasinya? Bayi yang ada dalam rahim itu yang menjawab bahwa itu adalah bukan hasil perzinaan. Allah menunjukkan bahwa Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk melahirkan atau menjadikan seorang manusia walaupun tidak diawali oleh hubungan suami istri. Itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang puasanya, macam-macam. Kalau kita umat Muhammad diperintahkan berpuasa mulai dari terbit fajar. Nah, terbit fajar itu ya subuh itu. Tetapi ulama kita luar biasa agar umat Islam itu berhati-hati, maka diberi imsak 10 menit sebelum subuh. Maka kalau sudah imsak, waktu imsak sudah tiba, orang sudah berhenti. Tidak mungkin imsak pas merokok langsung berhenti. Enggak. Nah, biasanya sik sebentar. Dikarin dong tinggal sedikit. Nah, setelah habis masih ditambah kopi. Betapa bijaknya ulama-ulama dahulu antisipasi, takut masih ada yang molor, maka diberi jarak 10 menit. Sebenarnya kalau habisnya sejak terbit fajar itu adalah subuh. Nah, maka ulama kasih jarak dari waktu imsak ke subuh itu adalah sekitar 10 menit. Itu. Nah, kemudian Nabi itu pernah melakukan puasa wisol, artinya siangnya puasa, malamnya juga puasa. Nah, tetapi Nabi melarang kepada para sahabat karena ini rasa sayangnya, khawatir tidak mampu. Sahabat yang diberi larangan ini komplain, bukankah Rasulullah juga melakukan itu? Melakukan itu artinya puasa wisol, malamnya juga berpuasa. Rasulullah mengatakan bahwa saya ini adalah beda dengan kalian. Saya ini sudah diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Maksudnya walaupun malamnya itu adalah berpuasa, tetapi seperti orang yang sudah makan dan sudah minum. Seperti dalam hadis ini, wa ma'nahu yaj'alu fi quwwat yaj'alu fiyya quwwata man akala wa syariba. Allah memberikan kekuatan kepada saya seperti orang yang sudah makan dan sudah minum. Jadi pertamanya larang apa? Yang pertama adalah larangan untuk berpuasa wisol, yakni berpuasa bersambung siang dan malam. Itu. Kemudian yang kedua amalan tersebut adalah amalan yang khusus untuk Rasulullah. Puasa wisol adalah khusus untuk Rasulullah yang tidak diwajibkan kepada umatnya. Oke. Nah, untuk itu Rasulullah memang sebagai hamba pilihannya, Allah memberikan kekuatan yang beda dengan kita, sehingga Rasulullah mampu untuk melakukan hal tersebut. Baik, larangan tentang puasa wisol. Kemudian hadis yang kedua,
Wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i, dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'aqumu ila sholati wa uridu an utawwila fiha. Sesungguhnya saya berdiri untuk melaksanakan sholat. Wa uridu an utawwila fiha, dan saya bermaksud hendak memperpanjangkannya. Fa asma'a buka as-sobi, kemudian saya mendengar tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fi sholati karahiyatan an asyqa ala ummihi. Saya mendengar tangisan anak kecil, lalu saya ringankan sholatku, karena saya tidak mau an asyqa ala ummihi, memberatkan ibunya. Ruwahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Hadis ini adalah sahih. Saya beri makna global dulu, bahwa satu ketika Rasulullah itu dawuh. Nah, isi dawuh pun beliau itu adalah melaksanakan sholat. Ketika beliau melaksanakan sholat, beliau ingin memanjangkan sholatnya. Kemudian Rasulullah mendengar ada tangisan anak kecil. Maka kemudian Rasulullah memutuskan untuk mempercepat atau meringankan sholatnya, karena kasihan, takut memberatkan kepada ibunya, sebab ibu yang mana yang tega meninggalkan ketika mendengar anaknya sedang menangis. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini adalah mengandung beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, tentang kasih sayang Rasulullah. Betapa besarnya, betapa luar biasanya kasih sayang Rasulullah itu kepada umatnya. Sampai keadaan sedang sholat, kemudian mendengar anak kecil menangis, yang semula bermaksud memanjangkan sholatnya, akhirnya diperpendek oleh Rasulullah. Katanya kasihan pada ibunya, takut memberatkan, tidak tega melihat anaknya nangis. Ini sebagai wujud dari kasih sayang Rasulullah, sampai hal-hal yang seperti itu juga diperhatikan. Gitu. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini menunjukkan boleh seorang wanita itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan wajib, boleh seorang wanita atau seorang ibu untuk datang ke masjid guna melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Artinya seorang ibu pun sama memperoleh keutamaan datang ke masjid, memperoleh keutamaan mengikuti sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga,
membawa anak kecil ke tempat sholat itu adalah boleh. Dan itu tidak hanya terjadi pada hari ini, di zaman Rasulullah, seperti yang diceritakan dalam hadis ini, juga ada anak kecil yang diajak. Diajak ke masjid. Berarti apa? Berdasarkan hadis ini, boleh. Seorang ibu boleh, seorang ayah mengajak anak kecil itu ke masjid. Nah, tangisan anak, mainan anak yang kadang ngomong sendiri dan seterusnya sangat mungkin bisa mengganggu kehusuan orang sholat. Tetapi lebih penting dari sekedar itu adalah ini adalah aset. Anak kecil ini kan aset umat Islam yang disiapkan untuk menjadi kader isinya masjid pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu maka perlu orang tua itu untuk membiasakan anak datang ke masjid. Perlu mengkondisikan anak untuk diajak ke masjid. Jangan salahkan generasi masa depan bila tidak ada yang datang ke masjid kalau tidak diajari sejak dini, sejak sekarang untuk anak-anaknya itu dekat dengan masjid. Orang Islam dengan masjid itu adalah ibarat ikan dengan air. Jangan pisahkan ikan dengan air, mati. Jangan pisahkan umat Islam dengan masjid, maka akan mati syiar Islam itu. Kalau kita sekarang datang ke masjid, tapi siapa yang menjamin bahwa anak-anak kita juga akan datang ke masjid? Tidak ada. Oleh sebab itu perlu dikondisikan sejak sekarang diajak anak-anak kita ke masjid sehingga menjadi akrab dengan suasana masjid. Bisa jadi sampai di masjid tujuannya anak kecil bukan sholat. Apa yang dituju? Namu beduk, wah asik gitu. Ada karena senang karena beduknya, ada karena senang karena kumpul-kumpulnya dengan teman-temannya. Bahkan ada datang ke masjid kadang berharap untuk mendapatkan Jumat berkah, dapat kasih. Tidak apa-apa. Memang awalnya itu seperti itu. Kalau sudah biasa datang ke masjid akan terbentuk nanti. Awalnya begini. Kita ini masuk Islam bukan karena merasa waktu kecil Islam itu adalah agama yang benar, bukan. Orang tua yang mengkondisikan kita, diajari sholat, suruh datang ke mushola, diajari ngaji, suruh datang ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, diajari membaca Quran, suruh datang ke masjid. Kemudian lama-lama bisa sholat, bisa baca Quran, bisa puasa, jadilah muslim yang taat. Awalnya bukan karena tahu bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah, tapi karena diajak orang tua. Karena itu maka pengkondisian itu. Sementara pendidikan bagi anak itu adalah tergantung kepada apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak, apa yang dilakukan atau pembiasaan dari orang tua kepada anak. Itu. Kalau sering dibiasakan ke masjid, sering mendengar ucapan-ucapan yang baik, sering melihat perbuatan-perbuatan amal soleh, saya yakin anak itu akan meniru untuk melakukan itu semua. Demikian juga sebaliknya. Setiap saat misu, ya anaknya ikut misu. Mana ibu Mona? Membuka runcang, mereka orang ibu Mona. Mana ibu Nana? Sudah masak anak nasinya? Belum. Jangkrik kakak beli nasinya agak masak turun matang. Tak balik manggil jangkrik terus. Akhirnya ya terbiasa anaknya. Bapak mana bu? Turun teko kok kerja.
Nanti Bapak jam ini turun tegur. Karena sudah biasa itu mendengar kalimat itu. Jadi saya ulangi, anak itu satu tergantung dari apa yang dia dengar. Yang kedua tergantung pada apa yang dia lihat. Yang ketiga tergantung pada pembiasaan apa yang dia lakukan. Dibiasakan oleh orang tua apa. Itu. Bahkan kita kadang yang sudah seumur ini, setua ini, kadang ingat. Dulu saya sama bapak saya diajak kalau tarawih ke masjid sana. Masjidnya itu kayak gitu diceritakan. Karena dulu diajak oleh orang. Nah, nonton nih. Oke. Baik. Kemudian boleh mendengar sesuatu. Boleh mendengar sesuatu suara, tapi kita tidak boleh fokus pada suara itu. Ketika Nabi sholat, kemudian ada anak kecil, itu kan berarti Nabi mendengar. Nah, kita punya telinga secara kodrat memang mungkin untuk mendengar, mungkin. Tetapi yang tidak boleh adalah fokus pada suara yang kita dengar itu. Nah, karena tidak boleh fokus, maka banyak para takmir di masa sekarang yang kemudian memberikan himbauan kepada yang membawa HP dan alat komunikasi, tolong untuk dimatikan sementara waktu demi menjaga kehusuan sholat. Ya kan betul? Nah kayak gitu. Nah ada yang bunyi yang boleh kita mendengar itu. Memang telinga itu adalah fungsinya untuk mendengar suara, tapi tidak boleh fokus pada suara itu. Nah, supaya tidak fokus kepada suara itu, maka dianjurkan oleh takmir jangan diaktifkan. Nah, itu kan menghormati orang yang sedang sholat. Nah, kemudian ada telepon, HP-nya berduri. Suara derinya adalah suara musik. Kebetulan musiknya adalah musik atau lagu yang dia sendiri. Bisa jadi sholatnya imamnya lama sambil ngangguk-ngangguk mengikuti nyanyian. Ku akan menjagamu dibangun dan tidur. Ngangguk-ngangguk. Karena fokus pada suara. Tidak boleh untuk fokus pada suara. Nah, karena itu para takmir biasanya mengingatkan agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat, karena sholat memang harus dilaksanakan secara khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang mukmin alladzina hum, yang mereka itu fi sholatihim, dalam sholatnya khashi'un, mereka khusyuk. Mudah-mudahan kita selalu khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'min. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan ngaji kita pagi ini, dengan harapan semoga ada barokah dan manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri ngaji kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten ingkang saged kula aturaken apunten kata wonten ucapan yang keliru, yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.